Untuk lolos seleksi awal saja, para pemain diwajibkan mencatatkan kecepatan sebesar 20,5 Media Vietnam gemetar timnas Indonesia pakai SUGBK di Piala AFF 2022. Hasil undian babak grup Piala AFF 2022 sudah diketahui dan timnas Indonesia termasuk dalam grup A. Lawan yang akan dihadapi oleh tim asuhan Sintayong nantinya adalah Thailand, Filipina, Kamboja, dan pemenang playoff antara Timor Leste atau Brunei Darussalam. Sebelum undian, timnas Indonesia tadinya diketahui berada di pot kedua bersama dengan Malaysia. Namun kemudian pada saat pengundian berlangsung, Indonesia nyatanya ada di pot ketiga bersama dengan Singapura dengan Filipina naik ke pot kedua. Dengan statusnya sebagai tim pot ketiga, maka ada keuntungan bermain kandang kontra tim pot pertama, yang mana adalah Thailand. Dengan demikian, timnas Indonesia pun akan kebagian jatah bermain kandang ketika menghadapi Thailand. Sebagai catatan, Piala AFF 2022 akan menggunakan sistem kandang bergilir. Setiap tim akan mendapatkan jatah bermain kandang masing-masing 2 kali. PSSI mengindikasikan akan menggunakan SUGBK sebagai kandang timnas Indonesia pada saat penyelenggaraan Piala AFF 2022 nanti. Hal ini pun ditanggapi oleh media Vietnam The Tao 24/7. Menurut pemberitaan media Vietnam tersebut, Indonesia akan memiliki keuntungan karena kapasitas stadion yang sangat besar yaitu 77.000. Pasukan Garuda pun diperkirakan bisa mengalahkan Thailand di pertemuan kali ini. Pertandingan kontra Thailand sendiri akan digelar di tanggal 29 Desember 2022, sebagaimana jadwal yang diumumkan oleh AFF. Itu merupakan pertandingan kedua terakhir di grup A yang berarti akan menjadi sangat penting dan menentukan kelolosan ke semifinal antara timnas Indonesia dan Thailand. Pertandingan ini memang sangat dinantikan di Piala AFF 2022 mengingat Indonesia dan Thailand merupakan finalis pada edisi sebelumnya. Sayangnya, pada final Piala AFF 2020 Thailand unggul dengan agregat 6-2 dari 2 pertemuan kontra Witan Sulaiman dan kolega. Sementara itu, Vietnam sendiri tergabung dalam grup B. Mereka berada di pot pertama sebagai unggulan kontra Malaysia, Singapura, Laos, dan Myanmar. Hong Kong berpotensi beri keuntungan bagi timnas Indonesia U19. Timnas Indonesia U19 akan menghadapi Timor Leste, Hong Kong, dan Vietnam di kualifikasi Piala Asia U20 2023 mendatang. Semua tim peserta sudah melakukan persiapan. Sebelum melawat ke Indonesia, Hong Kong U20 juga melakukan persiapan di Thailand, di mana mereka pun menggelar laga uji coba menghadapi tim muda Changshui. Hasilnya Hong Kong U20 merana ketika melawan menghadapi Thailand. Dilansir dari laporan akun resmi timnas Changshui, anak asuh Salvador Gracia menang dengan skor 2-0. Tentunya pertandingan tersebut bagus untuk timnas Indonesia U19 yang akan bertemu Hong Kong U20 di kualifikasi Piala Asia U20 2023. Sintayong pun bisa mengintip kekuatan lawannya. Melihat dari hasil pertandingan, Hong Kong U20 juga memperlihatkan hal kurang apik. Apalagi sebelumnya pelatih mereka Cheong Kin Fook pesimis ketika jelang menghadapi timnas Indonesia U19. Skuad Garuda Nusantara disebut lebih memiliki persiapan matang. Hal itu membuat faktor yang membuat Cheong Kin Fook pesimis di kualifikasi Piala Asia U20 2023. Adapun ajang kualifikasi Piala Asia U20 2023 sendiri akan digelar pada 14 hingga 18 September 2022 mendatang. Semua pertandingan bakal dilangsungkan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Demi bersaing dengan Indonesia, Keisuke Honda terapkan latihan ekstrim kepada Kamboja. Timnas Kamboja benar-benar berbenah di bawah arahan Keisuke Honda. Apalagi Kamboja bakal jadi lawan perdana timnas Indonesia pada Piala AFF 2022 ini. Duel timnas Indonesia lawan Kamboja sendiri bakal terjadi pada 23 Desember 2022. Meskipun punya catatan positif di tiap laga timnas Indonesia melawan Kamboja, Sintayong wajib mewaspadai manuver Keisuke Honda untuk mempersiapkan timnya. Perlahan namun pasti Keisuke Honda sudah tetapkan standar tinggi untuk setiap pemain yang ingin masuk ke timnas Kamboja.
Dalam sebuah laporan dari Koh-Santep Hip Daily, Keisuke Honda bakal melakukan tes kecepatan pada 13 September 2022 mendatang. Untuk setiap calon pemain yang mengikuti seleksi tersebut, baik tim senior maupun U23, yakni ada syarat berat yang wajib dimiliki kandidat. Untuk lolos seleksi awal saja, para pemain diwajibkan mencatatkan kecepatan sebesar 20,5 km per jam. Jika si pemain tidak dapat menembus batas tersebut, maka sang pemain tidak akan menembus timnas Kamboja pada FIFA Matchday bulan ini. Bahkan media tersebut menyebut pemain yang tidak mampu memenuhi syarat tersebut harus melupakan sepenuhnya mimpinya untuk membela timnas Kamboja. Angka tersebut adalah batas baru syarat yang ditetapkan oleh Keisuke Honda. Dikutip dari laporan Koh-Santep Hip Daily, Keisuke Honda melontarkan alasannya di balik tes tersebut. Keisuke Honda mengaku kecewa dengan performa para pemain timnas Kamboja pada kualifikasi Piala Asia 2023 yakni pada Juni lalu di India. Di mana saat itu timnas Kamboja hanya mengantongi 1 poin dari 3 laga di kualifikasi Piala Asia 2023. Hasil tersebut menempatkan Kamboja di posisi buncit dengan raihan 1 poin dan selisih gol -4.